Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dari kelas GJKT 2 absen 31. Di sini saya akan membacakan materi remote access, prinsip dan cara kerja remote server SSH, konfigurasi remote server Linux, FreeBSD, dan Windows Server. Di sini ada remote access. Remote access identik dengan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Seorang user dapat melakukan konfigurasi sistem dimanapun berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam mengendali suatu manajemen jaringan di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Contoh remote access: penggunaan yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN (Integrated Service Digital Network) akan medial ke server akses remote. Setelah penggunaan dikonfirmasi, penggunaan dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Jenis-jenis remote access: mode desktop atau GUI, misalnya remote desktop, VNC, Radmin, GoToMePC, Logmail, TeamViewer, PCNow. Mode teks misalnya Telnet, SSH, RAW, Relogin, dan serial. Implementasi remote access berupa aplikasi FreeSSH, OpenSSH, Unique Windows, LSH Unique, PuTTY Windows, Okapi Export SSH1 Windows, Mas SSH Macintosh, Terateam Windows. SSH Secure Hosting. SSH adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan dengan Telnet, RSH, dan Relogin. Banyak digunakan di Linux dan Unix untuk mengakses akun shell. Semua percakapan antara server dan klien dienkripsi. Banyak digunakan oleh seorang admin jaringan untuk mengontrol sebuah server web atau sebuah komputer dari jauh remote. Menggunakan public key cryptography untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, demikian pula untuk autentikasi pemakaian. Fungsi SSH menggantikan Telnet, Relogin, RTP, dan RSH. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan. Melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim, protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan, autentifikasi mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman. Kerahasiaan memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerimaan dan pengirim. Konfigurasi, prinsip dan cara kerja remote server. Konfigurasi remote server untuk instalasi, konfigurasi, dan pengujian remote access dilampirkan pada job sheet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.